Halo semuanya, selamat datang di Accounting UM Podcast. Oke, jadi kali ini kan kalian juga udah tahu di Instagram AMJ itu episode 2 ini kita bakal bahas tentang COVID-19 dan ekonomi. Nah, kita sekarang lagi sama PH Umum dari Himaksi. Ini kami nggak lagi satu ruangan karena kami lagi social distancing, jadi kami work from home. Jadi ini rekamnya lewat teleconference Google Meet gitu. Coba sapa dulu pendengar podcast kita. Halo guys. Halo. Halo Mbak Karina, Mbak Tasya, Mas Bagas. Hai semuanya. Halo Rizky, halo anak-anak akuntansi. Mbak Karina, halo Mas Bagas. Apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, baik-baik aja. Jauh ini aman-aman aja. Aman aja. Mbak Tasya gimana keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman, masih lancar. Masih lancar, oke. Kita mau perkenalan. Coba dari ketuanya dulu, kahimnya kita, Mas Bagas. Oke. Dari nama lengkap, nama panggilan, terus tinggalnya di mana, terus sama job desk di HMJ itu apa aja, ngapain? Oh gitu. Oke. Perkenalin, nama aku Bagas Tri Erianto. Teman-teman Bagas, beberapa anak juga manggil Mbah gitu. Mbah. Jadi di HMJ aku teman-teman jadi ketua umum. Buat job desk-nya sendiri, ketua umum ini bertanggung jawab terhadap semua program kerja yang dilakuin sama HMJ Akuntansi. Jadi kalau untuk job desk-nya dibilang berat ya berat, dibilang enggak ya enggak. Pokoknya intinya tanggung jawabnya besar lah. Tanggung jawabnya besar ya, oke. Terus tinggal di mana Mas? Tinggal ya? Alamat tinggal ya? Di mana tinggalnya? Di Kota Malang. Kota Malang. Oh. Makanya di Jalan Saujajar Gang 15. Okay. Buat teman-teman yang apa? Buat teman-teman yang ada di Saujajar. Oh, Saujajar. Kirain ada bagi teman-teman yang mau kirim mail time, kirim hadiah. Atau kalau yang rumahnya dekat sama Mas Bagas, bagi yang belum kenal yang mungkin masih maba bisa main-main ke sana. Oke. Oh, ini Mbak Karina lagi join lagi. Ayo Mbak Tasya, kenalan. Oke, perkenalkan nama aku Tasya Azhara Hadijah. Teman-teman biasa mengenal Tasya. Asalnya dari Kota Batu. Kalian angkatanku yang mau ke Batu bisa cari ke Batu. Oke. Itu berapa kasih dari Bilah diamanahi sebagai sekretaris umum sama teman-teman. Jadi sekretaris umum, oke. Itu sekretaris biasanya ngapain aja sih Mbak? Untuk job desk-nya sekretaris umum itu membantu terus mewakili ketua umum di rapat-rapat, misal ketua umumnya berhalangan hadir, sama tanggung jawab mengenai bidang administrasi dan kesekretariatan. Oke. Berarti yang kayak buat proposal segala macam gitu Mbak ya? Ya, proposal surat kayak gitu. Oke. Tadi rumahnya di Batu, daerah apa Mbak? Apa? Kenapa? Tadi kan bilangnya rumahnya di Batu, di daerah mana tuh Batu? Kalau kalian pernah ke Jatipak 3, bolehlah main ke Jatipak 3, nanti ngelewatin daerah rumahku. Oke. Mungkin bagi kalian yang kepo sama sekretaris kita, itu rumahnya dekat Jatipak 3, jadi mungkin bisa hubungin sambil singgah. Yang kepo. Oke, gitu aja. Lanjut ke Mbak Karina, bendahara umum. Ayo Mbak, perkenalin diri. Perkenalin, nama aku Karina Ayuning Tias, tapi itu biasanya manggil aku Karin, kalau nggak ya Karina. Terus buat periode HMJ tahun ini, tahun 2020, diamanahin sama kahimku buat disuruh bantu di bagian bendahara umum. Aku dibandingin sama kedua temanku yang di PH umum, aku itu asalnya yang dari luar Malang sendiri, dari Kabupaten Ponorogo. Oke. Aku juga luar Malang kok Mbak. Tapi kamu terlalu jauh. Oh ya, aku terlalu jauh banget. Oke, berarti bendahara itu sebenarnya bukan cuma ngurus uang ini ya, tapi ngelola uang untuk HMJ, untuk poker-poker juga gitu ya?
Kalau tupoksinya bendahara umum sendiri itu kayak lebih gimana aku buat ngatur si kas masuk dan kas keluar buat HMJ itu sendiri. Terus selain itu juga di awal periode biasanya nanti bendahara umum bikin rencana anggaran yang bakal dilaksanain selama satu periode, dibantu sama ketua umum dan sekretaris. Oke. Terus selain itu buat laporan pertanggungjawaban LPJ sama transparansi terkait dana itu dikemanain aja gitu loh selama satu periode. Oke. Berarti kalian gak usah khawatir kalau misalnya HMJ ini nih, nggak, kami transparan. Akuntansi itu harus transparan, nggak boleh tutup-tutupin, betul sekali. Oke, nah ini kan kalian di PH umum nih, bisa jelasin nggak tentang HMJ Max itu aja nggak? Itu biasanya ngapain aja sih? Mungkin Mas Bagas mau jelasin sebagai kahim kita tercinta. Yes. Ini aku perlu jelasin HMJ akuntansi itu. Gini aja deh Pak, mungkin kayak kita mungkin nanti satu periode itu biasanya tuh HMJ akuntansi satu periode itu ngapain aja? Apa aja kayak proker-prokernya mungkin yang bakal direncanain? Jadi di HMJ akuntansi itu kan visinya kita potensi-potensi di bidang akademik akuntansi. Nah, otomatis program-program kerja kita itu yang outputnya itu bisa meningkatkan akademik mahasiswa akuntansi kayak gitu. Jadi selama 1 tahun ini atau 1 periode ini kita ada beberapa program. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa akuntansi kayak gitu. Misal ada lomba nasional atau karya tulis secara nasional. Terus ada seminar profesi akuntansi, ada seminar nasional akuntansi, ada olimpiade internal juga buat teman-teman mahasiswa akuntansi UM. Jadi intinya kita teman-teman yang mau meningkatkan kemampuannya di bidang akademik. Ini aku tertarik sama yang seminar profesional akuntansi. Itu bisa digambarin dikit nggak? Itu biasanya ngapain aja sih? Di akuntansi itu ya seperti seminar sebelumnya, mana dalam acara ini kita itu mengangkat tema yang mengenai profesi-profesi apa aja sih yang ada di akuntansi, bagaimana cara kita untuk bisa jadi profesi itu, terus di profesi itu ada yang dikerjakan. Banyak tuh selama ini tahu akuntansi mungkin cuma akuntan publik, terus aku yang tahu kayak gitu. Tapi setelah nanti di acara ini tuh ada banyak akuntan penilai, terus auditor, investigasi, auditor, auditor forensik. Berarti kayak lebih apa ya? Maksudnya kalau misalnya yang kita tahu itu secara umum, berarti nanti di seminar itu kita bakal tahu yang lebih spesifik itu, biar kita bisa lebih spesifik belajar tentang akuntansi itu ya. Profesi akuntansi. Oke, gitu. Menurut PH umum nggak masalah nggak sih kalau misalnya kita yang di akuntansi misalnya nih udah ambil profesi gitu, kayak apa ya, itu gelarnya AK gitu nggak sih, profesi gitu ya, AK, CA. Terus udah ada gelar kayak gitu tapi dia pengen kerja yang lain, mungkin dia jadi pemain bola kayak Mas Bagas, atau jadi penyanyi, atau jadi chef mungkin gitu-gitu, nggak masalah sih menurut kan? Nggak masalah nggak? Kalau menurut aku sih nggak masalah banget ya. Kenapa ya? Soalnya di perkuliahan ini kan sebenarnya lebih ke proses kita mencari gitu loh. Iya, benar. Kayak mana sih gitu. Kan banyak tuh teman-teman yang masuk kuliah tapi belum tahu passionnya sebenarnya kemana gitu. Nah, di perkuliahan ini kesempatan kita buat cari-cari. Kalau mereka nanti lulus sudah tahu pingin kesini ya sikat aja. Memang cocok emang jadi kahim memang ya. Iya. Proses bro. Oke, bener sih ya. Oke. Kadang-kadang juga teman-temanku juga banyak yang bilang dia masuk akuntansi karena memang terpaksa, atau karena memang kemungkinan besar bisa masuk di akuntansi aja mungkin, karena kan misalnya di IPA mungkin kayak saingannya banyak atau enggak sulit, jadi ya banyak yang ke akuntansi. Sebenarnya kalian juga nggak masalah soal itu, jadi jangan takut tuh. Ketau juga kalau misalnya memang kalian yang dari basicnya jauh dari akuntansi kayak anak IPA bahasa gitu, nggak masalah, karena di HMJ akuntansi juga biasanya bakal ngebantu kalian buat ngembangin atau enggak menumbuhkan
gitu, pengetahuan kalian tentang akuntansi gitu. Mungkin nanti bisa bocor sedikit nggak rencana Himaksi ke depan? Ada apa? Bakal ada program kerja apa nih yang mau dilakuin? Mbak Karina boleh jawab? Oke. Monggo. Kalau yang deket ini yang udah dipersiapin sama teman-teman itu, sementara kan ada itu seminar, ada seminar profesi akuntansi yang tadi udah dibahas sama Mbak Tasya sama Mas Bagas tuh itu, dan juga ada lomba karya tulis ilmiah buat mahasiswa tingkat nasional. Oke. Berarti mungkin para pendengar ini mungkin pendengar ini ada yang di luar UM, mungkin kalian bisa siapin diri kalian biar nanti kalau misalnya udah open pendaftaran, bukan pendaftaran pokoknya. Kalau udah buka pendaftaran kalian langsung bisa ikut. Jadi mungkin kan udah bisa persiapan. Ini juga waktu yang bagus. Ya, sebenarnya memang ini musibah tapi ini kesempatan buat kalian yang mau bersiap-siap gitu. Ini info dari kami gitu. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19, coronavirus, kita di bidang akuntansi pasti membahasnya soal ekonomi gitu ya. Sekarang ini kan ekonomi lagi kacau banget, kayak yang bahkan dolar sampai naik ya terhadap harga rupiah itu turun terhadap dolar. Dari dolar itu sekarang 1 dolar sempat 16 ribuan gitu. Terus kira-kira apalagi sih dampaknya buat ekonomi sekarang? Mungkin Mbak Tasya gimana menurut Mbak Tasya, dampak dari ini tuh apalagi sih, atau enggak yang Mbak Tasya rasakan sendiri deh dari adanya wabah ini? Kalau dari ini yang berkaitan sama ekonomi aja ya? Mungkin yang ekonomi bisa, yang non ekonomi juga bisa kok. Kalau yang non ekonomi ya kan mahasiswa pastinya dirasakan juga karena adanya coronavirus ini, kita jadi melakukan kuliah melalui daring atau online, dan itu juga sebenarnya sih untuk yang ekonomi yang aku tahu itu berdampak banget bagi masyarakat bawah, seperti mereka yang pekerjaannya tidak tetap atau yang penghasilannya rendah kayak gitu. Misal kayak supir angkot, terus juga ojek online macam itu dampaknya kena banget ke mereka, terutama yang angkutan umum, karena sekarang kan social distancing ya, jadi para pekerja orang itu jadi mereka jarang keluar, kerja pun juga jamnya kayak gitu, susah mereka untuk dapat online juga. Jadi mungkin dampak ekonomi kan bagi mereka yang di bawah, pendapatan mereka tidak terjamin, menafkahi keluarga juga susah dapat tuh kayak gitu. Bahkan mungkin kalau misal kita lihat nggak cuman yang rendah ke bawah, bahkan ada beberapa juga sih mungkin yang aku lihat profesi yang sebenarnya dibilang rendah juga enggak, tapi ya dia harus tetap kerja. Mungkin kayak pelayanan gitu yang kayak pramugari, pilot, mereka harus tetap kerja kan, nggak bisa online gitu-gitu. Kan juga sih kalau mereka tetap kerja juga ada seperti ini ya, bahaya, terlalu riskan sekali kalau mereka tetap kerja di banyak kan tidak berhitung. Maksudnya yang itu juga pekerjaan-pekerjaan yang prinsipnya itu melayani, kayak itu kan pelayanan jasa. Sebenarnya itu juga jasa yang dibutuhkan, karena kalau kayak penerbangan itu juga benar-benar dimatiin ya semua juga bakal kacau. Tapi ya balik lagi, beresiko banget buat mereka tertular. Ya kita nggak tahu, kita mungkin udah usaha untuk nyaring para penumpang yang sakit atau enggak, jadi bisa dikarantina. Tapi misalnya ada aja yang nggak ketahuan kalau misalnya dia kena, karena kan ada juga yang kena tapi nggak ada tanda-tanda. Jadi bahaya itu juga bahaya sih bagi mereka. Jadi ya semangat buat para pekerja yang sedang tetap bekerja tidak secara online, karena ya dibalik dari kan harus tetap bekerja untuk menafkahi keluarga atau mencari uang, kalian juga pasti dituntut untuk harus melayani masyarakat, apalagi yang di dunia kesehatan kayak dokter, perawat segala macam. Bahkan relawan pun banyak yang ini turun. Ini aku pengen nanya sesuatu, kira-kira kalau kan sekarang banyak toko yang tutup gitu, kayak udah nggak jualan. Menurut Mbak Karina nih dari bendahara, harus nggak sih mereka tutup total? Kayak misalnya nggak, biasanya kan dia kayak warung kopi kan banyak yang masih yang disuruh pulang, yang nongkrong gitu. Kira-kira perlu nggak sih mereka tutup selama masa berbahaya ini? Ya, kalau menurut ini sudut pandang aku aja sih. Iya. Kalau buat kayak mungkin kalau toko-toko
kebutuhan pokok kayak gitu sih, itu kembali kepada mereka masing. Soalnya apa gimana juga ya, kita itu nggak tahu gitu setiap kebutuhan setiap orang, asalkan mungkin tetap nerapin beberapa yang disaranin sama Kemenkes dan juga WHO kayak gitu sih. Terus kalau yang buat warung kopi itu mungkin kalau menurut aku ya ditutup aja sementara aja dulu, gak apa-apa, biar kita itu juga bisa bantu pemerintah buat mengurangi penyebaran virus tersebut. Soalnya kan kita juga tahu kalau virus itu nyalurnya itu kan menurutku itu lebih ke media gitu gak sih? Iya, berarti jadi, nyalurnya lewat benda-benda yang bisa disentuh gitu kan? Iya, jadi kayak apa ya, menurutku kita bantu pemerintah aja sih, soalnya kasihan juga para dokternya itu yang di garda yang terdepan kan, kasihan mereka kalau pasiennya itu semakin hari semakin bertambah kayak gitu. Toh maksudku toh ini sebuah musibah yang kita juga nggak tahu dan kayak pasti nanti bakal selesai kok. Kayak kita lihat Cina aja dulu kayak gitu terpuruk, akhirnya mereka sekarang juga bangkit. Pasti ada masanya up juga down. Ya sama sih kayak di mana, di Korea. Korea itu kan juga ada masanya. Di Korea itu kan cepet banget ya. Dulu Korea tuh sempat naik tinggi terus tiba-tiba udah sembuh. Ya kalau dibilang soal fasilitas kesehatan ya mungkin iya, tapi mereka juga masyarakatnya pada nurut loh, nurut sama pemerintah, sama protokol-protokol yang ada. Jadi kalau misalnya tetap di rumah, aku juga nggak bisa nyalahin masyarakat Indonesia yang bebal. Maksudnya nggak itu karakteristik kita sih mungkin. Terlepas dari itu atau enggak ada yang keluar memang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi menurutku kalau misalnya toko-toko gitu ya nggak apa buka. Maksudnya kalau kalian ingin buka nggak masalah, kalian tetap nerapin protokol kesehatan kayak jarak, terus lalu bersih-bersih gitu. Dan kalau bisa cuman kalau misal untuk warung kopi ya mungkin boleh buka tapi hanya menjual yang take away, jadi yang bisa dibawa pulang aja, jadi nggak perlu nongkrong di situ, nggak perlu minum di warungnya, karena atau enggak ya paling enggak mereka nggak usah, yang para konsumen tuh nggak usah beli dulu lah sementara. Toh juga ada waktu 2 minggu itu kalau dibilang lama lumayan sih, cuman ya kita harus sabar karena ini juga bukan kemauan kita, ini kehendak alam, jadi ya bisa tahan-tahan dulu. Terus juga rajin-rajin bersih-bersih, mungkin kurangin kontak fisik sih yang penting, sama lalu jaga daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya ada orang yang harus memang keluar mungkin 1 hari sekali gitu keluarnya, entah itu beli bahan makanan atau beli obat-obatan segala macam, ataupun yang harus kerja ya, terkhusus bagi yang kerja mungkin kalian bisa minum multivitamin yang banyak, karena kalau yang menurutku ya ini kan virus menyerang daya tahan tubuh. Kalau misalnya daya tahan tubuh kalian rendah, kalian bakal sakit gitu loh. Jadi mungkin bagi kalian yang harus kerja mungkin tetap pakai masker, atau enggak kalau misalnya kalian pegang-pegang sesuatu langsung cuci tangan, terus tetap jaga imun tubuh, kondisi tubuh, karena ya kita asumsikan aja deh di sekitar kita tuh ada virus kayak gitu. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat kan insya Allah kita nggak bakal kena. Jadi tetap jaga bersih diri sama memperkuat daya tahan tubuh gitu, itu penting banget sih. Terus Mas Bagas ya, halo. Ini kita udah di rumah selama sekitar 2 minggu lebih ya. Mas Bagas ada tips and trick gitu nggak sih, kayak mungkin kayak dari mungkin apa sih yang Mas Bagas lakuin biar nggak sampai kena virus gitu? Apa ya, teman-teman ya pasti kan ngerasa apa ya, berat banget gitu loh 2 minggu di rumah gitu kan. Bosan gitu ya? Nah itu sebenarnya ya bosan banget. Bosan banget pasti. Nah itu sebenarnya pinter-pinternya kita ngatur, kita ya coba cari kesibukan, kita cari hobi-hobi kita yang baru ternyata apa gitu. Iya, buat ngilangin bosannya. Karena kalau misalnya aku pernah baca gitu, katanya kalau misalnya kita bosen nanti malah nyerang ke psikisnya kita gitu loh. Kalau psikisnya kita terkena, nanti imun tubuh kita juga berpengaruh kayak gitu. Oh iya benar. Jadi jangan sampai stres gitu ya, bosan. Kalau aku sih terus, mungkin terus buat kesehatannya ya jangan lupa kalau keluar jangan lupa pakai masker, terus hand sanitizer jangan sampai lupa kayak gitu.
seenggaknya kalau kalian nggak sakit ya kita bisa antisipasi gitu loh. Kalau enggak Harus. kita pasti merasa anggap aja lah kita yang sakit biar orang tularan kayak gitu. Iya ya. Oke, tentang kesibukan. Kalau kita stres kan kita stres karena bosen, pasti kayak jadi gila mungkin, gila sendiri. Kalau aku sih mungkin lebih ke, kan kita sekarang juga banyak tugas ya. Mungkin sekarang banyak yang ngeluh, tapi mungkin bagi kalian kan jangan ngeluh. Ini tantangan buat kalian. Kalian harus bisa lewatin ini karena kalian tahu ini juga sekarang serba digital. Jadi kan mungkin mungkin lebih harus kayak aku harus bisa ngerjain ini walaupun yang berat. Kayak aduh ini kok dikasih tugas aja materinya nggak ada. Ya mungkin kalian sekarang yang lebih aktif untuk mencari materi segala macam. Memang sih yang ngomong aja gampang, tapi kan kita harus usaha gitu loh. Kita buktikan kalau kita tuh bisa. Karena juga nanti beberapa tahun ke depan mungkin perkuliahan mungkin nggak harus tatap muka atau enggak ya mungkin lewat video, bahkan sekarang aja kan les-les gitu ada yang online gitu. Jadi ini mungkin kita harus bisa survive kalau misalnya ini jadi kesempatan juga bagi kita untuk bisa belajar kayak oh ternyata gini tuh cara belajar online. Jadi mungkin di kedepan hari kita nggak bakal kaget lagi kalau misalnya kita harus kerja online segala macam gitu. Ya, walaupun memang ada yang harus dikerjakan secara offline. Nah mungkin kalau aku kesibukan mungkin selain kerjaan tugas paling ya nonton film di Netflix. Mungkin kalau kalian nggak ada paket atau gimana, kalau misalnya ada wifi mungkin udah cepet-cepet di offline kan beberapa. Jadi kalau misalnya kalian udah di rumah di kosan nggak ada wifi mungkin cuman pakai data, kalian udah bisa wasting time gitu nonton atau nggak baca apa, atau mungkin kalian bisa belajar hal baru. Kalau aku sih lebih ke ngedit tuh, cari apa, kalau nggak ngedit nonton ya rebahan gitu sambil denger lagu di Spotify segala macam, atau enggak kalian bisa dengar podcast ini atau enggak kalian bisa cari podcast lain di Spotify. Itu banyak podcast itu tentang pendidikan atau enggak tentang kehidupan gitu. Kalau dilihat sekarang mungkin Indonesia perekonomiannya sekarang udah bener-bener parah sih. Kayak harga beberapa barang itu udah mulai mahal. Bahkan jahe katanya udah mahal. Bener nggak sih jahe udah mahal? Waduh, nggak pernah Nggak kebasan. tahu katanya gitu udah mahal karena tapi emang Bener sih. tapi emang sekarang jadi mahal ya. Terus Karena sebenarnya itu kayak jahe kuning kayak gitu kan sekarang dicari, padahal dulu nggak pakai itu, tapi ya gara-gara ini mereka akhirnya kembali ke alam lagi kan. Tapi jadi mahal di semuanya. Terus menurutku kayak mereka karena ini cara menangkal virus ini minum ini, jadi kayak banyak yang beli, akhirnya kayak panik buying mungkin karena mungkin masker udah nggak ada, mereka juga nggak tahu obat untuk ini apa, cuman bisa ningkatin daya tahan tubuh kan sebenarnya. Jadi mereka harus kayak oke, beli jahe ini segala macam. Nah mungkin ini yang harus kita kurangin, panik buying, kayak kita ngabisin stok makanan, stok obat, stok APD, masker, dan handskun, bahkan sarung tangan latex. Mungkin kalau kalian bukan pekerja yang kayak di SPBU gitu ya, supir ya, mungkin kan nggak usah beli handskun atau latex. Kecuali kalau memang aktivitas kalian itu banyak yang di luar ruangan kayak mungkin kan bekerja deh, entah kalian bagian administrasi di meja lobby gitu ya, mungkin kan boleh pakai sarung tangan. Tapi kalau enggak ya jangan deh, karena kalau udah nanti langka kan kasian juga para tenaga kesehatan gitu. Karena kalau kayak masker aja udah susah, hand sanitizer juga kadang-kadang ada yang diambil katanya di rumah sakit. Itu parah sih kalau kayak gitu. Jadi mungkin iya, jadi kayak jangan panik, maksudnya kalian jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas, karena juga kalau misalnya kalian cemas, semakin kalian cemas bakal menyebabkan timbul kalian tuh ngerasa kayak oh aku lagi sakit ini, aku sakit itu. Nah mungkin kan jangan terlalu cemas, waspada boleh tapi jangan terlalu cemas, karena itu juga bisa menurunkan imun kalian. Jadi tetap santai, maksudnya tetap ada usaha gitu loh, kayak cuci tangan segala macam, kurangin kontak fisik, jauh-jauh dari orang gitu. Tapi ya tenang, punya solusi nggak kayak dari salah satu dokter gitu ya ngomong, mungkin kan tahu dokter Tirta, itu ngomong nggak masalah perekonomian kita hancur, yang penting kita memutus rantai biar stop, biar cepat pulih. Nah terus juga Bu Fitri kalau nggak salah nge-share orang dari IMF kalau nggak salah, itu ngomong di 2020 ini memang ekonomi kita bakal benar-benar terpuruk, tapi di 21 bakal melambung tinggi gitu. Mungkin solusi dari kalian apa, mungkin pendapat kalian gitu? Yang pertama, setuju banget sih sama Tirta itu. Ya lebih baik kita
ekonominya apa ya porak-poranda sementara gitu loh, daripada nanti kalau rantai ini tetap berlanjut kan nanti korbannya malah banyak. Nah itu benar. sebenarnya ekonomi kita juga nanti bisa makin parah lagi gitu Nah loh. benar. Nah terus solusi menghadapi corona ini aku nggak ada sih, tapi aku bikin Ya paling mungkin langkah-langkah aja gitu ya, buat mencegah. tips and trick kali ya. Oke, boleh. Kalau menurutku buat teman-teman semua yang nggak ada kegiatan di luar atau nggak urgent banget ya kita tolong buat di rumah aja gitu. Benar. Atau ini tempatan dekat sama keluarga bisa jadi kan ya, daripada nanti kita keluar kita tertular atau kita nanti kasihan juga mereka yang di luar kayak gitu. Terus buat teman-teman sebisa mungkin segala pekerjaan dikerjain dari rumah aja. Kalau apa ya bisa dikerjakan dari rumah itu ngapain kalian keluar gitu loh. Nah, benar banget. Bener nggak bisa dikerjain di rumah ya itu nanti kalian keluar boleh. nggak apa-apa asalkan tetap mematuhi prosedur yang ada. Benar banget. Mantap banget. Terus yang Terakhir jangan lupa berdoa. pasti. Benar. Iya, karena ikhtiar itu sebelum bertawakal. Jadi kita usaha dulu terus jangan lupa berdoa. Berserah diri kepada Yang Maha Kuasa gitu. Benar-benar. Oke, semangat mungkin semuanya. Oke, tadi kita juga udah buka sesi pertanyaan di question box. Kita bisa bacain apa kabar proker? Proker kita lagi kacau ya. Gimana prokernya? Proker lagi terhambat. Itu kan semua sih, bukan cuman kita ya. Semuanya deh satu Indonesia. Iya, semuanya. Bukan cuman proker, mungkin kerjaan orang semuanya terhenti. Terus menurutku nih apa ya kasusnya sama kayak yang ekonomi tadi sih, lebih baik kita susah-susah dulu gitu deh. Nanti kedepannya kita pasti bisa melambung tinggi kayak gitu. Oke. Benar. Amin. Ya, terus ada yang nanya nih, kayaknya ini dari kakak tingkat deh kalau nggak salah. Apa yang sebaiknya dilakukan mahasiswa sekarang yang sudah di kampung halaman untuk mengedukasi warga tentang COVID-19? Paling ya tetap asnya instruksi dari pemerintah mungkin itu udah cukup sih. Kayak cuci tangan segala macam. Mungkin yang lebih dihususkan mungkin kalau misalnya ada yang pulang kampung gitu jangan terlalu dikucilkan lah. Maksudnya mereka juga ada banyak pertimbangan untuk pulang. Oke. Terus ada proker seru apa nih di periode ini? Proker seru nanti mungkin buat temen-temen mahasiswa akuntansi boleh banget ditunggu buat SPA sama AFES-nya sih. AFES. Kayaknya SPA sama AFES ini bakal banyak kejutan. Oke. AFES mungkin ini kali ya, ngundang Tulus kayaknya. Boleh. Ini ada pertanyaan yang mantap banget nih. Ada tantangan nggak buat jadi PH umum? Dari Mbak Tasya, ketaris yang biasanya mungkin capek deh kayaknya ngurus surat. Semua pasti adanya sih, cuma kalau di umum jadi PH umum di bagian sekretaris itu gimana kita buat itu sejalan sama ketentuan-ketentuan yang dari fakultas, kayak pembuatan surat itu seperti apa itu kita benar-benar harus menguasai sehingga nanti waktu kita menerapkan ke para sekretaris pelaksana itu nggak ada kesalahan itu. Karena fatal sekali kalau pas kita udah buat surat nih, tapi ternyata pas sampai sana dikoreksi ada salahnya, itu akan menghambat proses pembuatan surat-surat untuk berikutnya. genting kalau kayak untuk perkara tuh. Okay. Terus untuk jadi PH umum gimana caranya kita buat tantangan buat PH umum? Ya gimana caranya kita untuk bisa masuk terus mungkin karakter mungkin juga lebih bertanggung jawab ya di PH umum ya. Ya, tanggung jawabnya gede banget. Di PH umum kan mungkin kalau dibilang nggak enak, nggak perlu mikirin nggak perlu jadi bagian dari sisi yang ini, cuman kan tanggung jawabnya itu, karena pemimpin itu yang dianggap dia besar itu ya tanggung jawabnya, karena tanggung jawab itu nggak bisa dikasih ke semua orang. Tanggung jawab itu hanya orang tertentu ya, kayak PH umum gitu. Jadi semangat buat PH umum. Tanggung jawabnya besar karena prokernya lagi macet. Oke. Salah tantangan juga sih. Tantangan PH umum ya kayak ada faktor-faktor yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Mungkin ini pertanyaan buat Mbak Karina yang gimana sih caranya HMJ AKT mengatasi timeline yang sedikit terhambat karena pandemi COVID-19? Gimana tuh Mbak? Ya ditunda dulu buat diundur sampai kondisinya membaik, dan buat teman-teman HMJ buat mempersiapkan semuanya dulu dengan baik. Keterbatasan kita nggak bisa ketemu langsung, nggak sampai malam-malam, nggak apa-apa, kita persiapin mungkin secara online dulu kali ya. Terus nanti ketika kondisi ini mulai membaik, kita bisa mungkin tinggal eksekusi kayak gitu sih. Oke, Terus juga kita sebenarnya kalau tetap ngadain rapat kan secara online karena ya work from home.
Betul. Benar sekali, kita work from home. Oke. Nah, apa kesan kakak tentang parno yang berlebihan terhadap corona? Dari kalian nih, PH umum kan sebenarnya pas lagi wabah gini bener-bener takut atau takut itu waspada atau gimana? Kalau aku jujur aja di awal itu aku parno banget. Pas tahu udah nyampe Malang itu parno banget. Terus juga pas sempat kuliah gak sih pas Iya. udah ada. Terus aku kan Apa? pulang angkatan itu badan itu panas. Tiba-tiba Iya. tenggorokan gak enak. Itu tuh langsung panas kayak gitu. Satu hari aku buat istirahat ternyata ya bukan. Sebenarnya lebih dengan yang terlalu banget. Ya benar kata ahlinya cukup waspada aja. Ikuti apa yang aturan-aturan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya, itu ikutin aja, pasti kita bisa terhindar. Terakhir aku pilih apa yang menyemangati kalian untuk menjadi PH umum? Oke, penutup. Aduh, diri aku sendiri kali. Gak tahu gitu. sih. Apa yang menyemangati? Menyemangatiku, waduh, Aduh. ketika nanti mungkin teman-teman yang udah berorganisasi udah tahu sih rasanya ketika di periode kedepannya itu pasti ngerasa, aduh, kayak apa ya, lihat wajahnya teman-teman lain itu kayak, wah bisa ini gitu. Jadi itu yang bikin semangat banget gitu. Oh gitu. Mbak Tasya gimana? Kalau aku, kepercayaan teman-teman sama antusias dari mereka-mereka yang ikut oprek. Oh, Itu gitu. udah cukup semangat. Ya? Oke, terus Mbak Karina. Banyak. Banyak. Tapi intinya itu kayak ngasih keyakinan aku kalau aku itu bisa. Kayak yang dukung aku gitu loh, dia intinya meyakinkan nggak bisa. Ya udah, akhirnya itu yang buat aku. Terus ketika ya kayak Asia sih kayak punya adik-adik itu kayak punya semangat baru gitu loh. Sedangkan akhirnya bisa bersemangat lagi. Oke, terima kasih buat PH umum. Maaf mengganggu waktunya di malam hari ini. Santai bro. Semoga tugas-tugasnya cepat kelar. Amin. Semoga juga wabah ini bisa cepat baik. Amin. Biar nanti Lebaran bisa kumpul bareng. Ya Terus, betul. Iya. kan? Kumpul bareng. Kuliah juga nanti di semester depan bisa lancar. Terus prokernya bisa berjalan. proker bisa berjalan dengan baik, bener. Oke. Sekian, terima kasih. Kalau misalkan ada saran, ini juga bakal dapat di YouTube, di Spotify. Kalau misalkan ada saran bisa tanya-tanya atau saran di kolom komen atau enggak di Instagram HMJ di @hmjakt_FWM. Ya betul. Oke, sekian dulu dari kami. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, social distancing, work from home, jangan bebal. Oke, jaga kesehatan. Itu dari kami. Bye bye. 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 Ayo yang lain bye. Terima kasih.